Oke, tepuk tangan untuk para santri pekok ya dari Regu Melati. Penampilan selanjutnya puisi yang berjudul Sekolah yang akan dibawakan oleh Ananda Nafis dari kelas 4. Berikan tepuk tangan untuk Nafis kelas 4. Sekolah karya Konita Ayu. Awan putih yang indah, pemandangan pohon-pohon yang mempesona, desiran angin yang berirama. Begitu indah rasanya pagi hari, matahari bagaikan surya bersinar melebihi lampu yang amat terang, membuat mata silau melihatnya, membuat orang terkesima. Kicauan burung terdengar merdu, sekolahku banyak tumbuhan hijau. Indahnya sekolah ini membuatku terpaku, seperti sekolah hanya untuk diriku. Keindahan sekolahku terasa amat sempurna, membuat orang kagum melihatnya. Tetapi kita harus menjaganya agar keindahan takkan pernah sirna. Oke, terima kasih Ananda Nafis dari kelas 4 telah membawakan puisi yang sangat luar biasa berjudul Sekolah. Penampilan berikutnya yakni tari kreasi Aceh Kutidieng yang akan dibawakan oleh Regu Sakura. Untuk Regu Sakura, silakan naik ke atas panggung. Dikit, mbak, maju dikit. Lah, lurus, stop. Baik. Sudah siap? Oke, musik.
Aku didingala haring bola hambut, abodala diding hambut, abodala diding. Aku didingala haring bot, aku didingala haring bola hambut, abodala diding hambut, abodala diding. Aku didingala haring bot, aku didingala haring bola hambut, abodala diding hambut, abodala diding. Aku didingala haring bot, aku didingala haring bola hambut, abodala diding hambut, abodala diding. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk regu Sakura. Yakni regu dari Mbak Arsila dan kawan-kawan. Sungguh lemah gemulai ya penampilan dari regu Sakura tadi. Selanjutnya, ini yang kita tunggu-tunggu yakni storytelling dari Ananda Abida kelas 5 yang menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Cek. Rembulan malam terlihat cerah, sampan tersesat kehilangan arah. Anak pramuka jangan menyerah, mengikuti kegiatan dengan penuh gairah. Salam pramuka, salam pramuka, salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam yang cerah, ditemani rembulan dan bintang-bintang, Abida akan bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Bapak para nabi, apakah kalian masih ingat tentang janji iblis ketika mereka diusir dari surga? Ya, mereka berjanji akan menggoda dan menyesatkan umat manusia. Dan iblis berhasil memenuhi syarat tersebut. Jumlah manusia terus bertambah. Mereka terbagi menjadi 3 golongan, yaitu menyembah kepada berhala, menyembah kepada benda langit, dan menyembah kepada raja-raja. Kala itu hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa. Ia adalah Raja Namrud dari Babilonia. Pada suatu malam, raja bermimpi ada seorang anak laki-laki yang menghancurkan kerajaannya. Raja Namrud merasa bahwa mimpi itu adalah pertanda buruk. Maka Raja Namrud memerintahkan kepada pelayannya untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di Babilonia. Di sebuah daerah ada sepasang suami istri yang sedang ketakutan mendengar berita tersebut. Suami berkata, "Istriku, sampai bayi kita lahir nanti, kamu harus terus bersembunyi di tengah hutan. Tetapi engkau adalah pematung yang paling hebat, raja pasti akan mengampunimu." "Tidak, jika anak kita laki-laki, raja akan membunuhnya." Dan sang istri terus bersembunyi di sebuah gua. Sesekali Azar akan menjenguknya, membawakan makanan dan keperluan lainnya. Hari kelahiran pun tiba.
sang istri melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka begitu bahagia sekaligus takut. Si istri bertanya, bagaimana jika anak kita ditemukan raja? Tinggallah engkau di hutan lebih lama lagi. Berapa tahun kemudian keadaan kota sudah membaik dan Azar segera menjemput istri dan anaknya kembali pulang ke rumah. Azar senang sekali bisa berkumpul bersama keluarganya dan anak laki-lakinya sudah tumbuh menjadi anak yang cerdas. Ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang pematung yang paling hebat. Suatu hari Nabi Ibrahim bertanya kepadanya, apakah itu ayah? Kedua telinganya besar, lebih besar daripada telinga kita. Ayahnya menjawab, itu adalah merdu Tuhan para Tuhan anakku, dan kedua telinganya besar itu menunjukkan simbol kecerdasan yang luar biasa. Nabi Ibrahim merasa bingung, mengapa banyak sekali Tuhan dan mengapa ayahnya yang menciptakan Tuhan. Nabi Ibrahim bertanya kepada sekali lagi, lalu dari apa Tuhan-Tuhan itu diciptakan ya? Ayahnya menjawab, itu dari pelapa kurma, yang itu dari zaitun, yang kecil ini dari gading. Lihatlah, alangkah indahnya, hanya saja ia tak memiliki nafas. Nabi Ibrahim menjawab, bila para Tuhan tidak memiliki nafas, bagaimana mereka memberikan nafas? Bila mereka tidak memiliki kehidupan, bagaimana mereka memberikan kehidupan? Wahai ayahku, pasti mereka bukan Tuhan. Azar marah besar ketika mendengar jawaban Nabi Ibrahim dan memukul anaknya. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim membenci semua patung berhala itu. Suatu hari, Azar mengajak Nabi Ibrahim untuk keperayaan besar. Semua orang berkumpul menjadi satu di ruang pemujaan. Sang dukun maju dan memulai ritual suci. Wahai Tuhan kami, lindungilah dan limpahkanlah rezekimu. Teriak sang dukun disambut meriah oleh semua orang. Ketika semua orang terlena, Nabi Ibrahim tak tahan lagi dan berteriak, hai dukun, apakah kamu yakin kalau ia mendengar? Semua orang yang di tempat pemujaan marah kepada Nabi Ibrahim. Azar segera membawa anaknya pulang sebelum keadaan bertambah kacau. Azar meminta kepada Nabi Ibrahim untuk merenung dan mengakui kesalahannya. Rasa penasaran Nabi Ibrahim akan Tuhan tak pernah padam. Nabi Ibrahim mencari Tuhannya sendiri. Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya untuk pergi ke gunung. Dalam gelapnya malam, dalam setiap langkah, Nabi Ibrahim bertanya-tanya, siapakah Tuhan itu? Sesampai di gunung, Nabi Ibrahim melihat langit yang luas dan bintang-bintang yang berkelip dan bulan yang bersinar. Nabi Ibrahim memutuskan, inilah Tuhanku, karena bintang-bintang dan benda langit itu jauh lebih mengagumkan daripada benda berhala itu. Tidak ada manusia yang bisa membuat benda seindah itu. Dalam keesokan harinya, bintang dan bulan itu tidak terlihat lagi. Nabi Ibrahim sadar bahwa matahari, bulan, dan bintang bisa terbit dan terbenam. Silih berganti. Nabi Ibrahim bertanya-tanya, siapakah yang membuat itu? Dan Nabi Ibrahim memutuskan, saya tidak suka yang terbenam. Dan saat itulah Allah memberi petunjuk kepada Nabi Ibrahim. Kalau hanya ada satu Tuhan yang harus disembah,
hamba, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Nabi Ibrahim memantapkan hatinya untuk beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim pun Nabi Ibrahim pun tugas Nabi Ibrahim adalah mengembalikan iman kaumnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim mulai berdakwah. Dalam dakwanya, Nabi Ibrahim banyak sekali terjadi halangan. Nabi Ibrahim tak pernah menyerah. Dan dakwanya terdengar dan di telinga Azar. Azar pun marah besar dan mengusir Nabi Ibrahim. Apakah engkau benci kepada Tuhanku? Maka kalau kamu tidak mau berhenti berdakwah, keluarlah dari rumahku sekarang juga. Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya. Sebelum keluar dari rumahnya, Nabi Ibrahim menyusup ke rumah ibadah milik sang raja dan menghancurkan semua patung berhala yang ada di sana, kecuali satu patung yang paling besar dan diletakkannya tapak di lehernya. Keesokan harinya, semua orang di Babilonia gempar melihat patung berhalanya hancur. Raja marah besar dan memerintahkan kepada pelayannya, tangkap pelakunya. Dan Raja Namrud memerintahkan sekali lagi, siapkan kayu bakar, aku akan membakar pelakunya. Beberapa waktu kemudian, Nabi Ibrahim tertangkap dan dibawa ke alun-alun kota. Dan di sana Nabi Ibrahim ditanya kepada raja, "Hai Ibrahim, bukankah engkau yang menghancurkan patung-patung ini?" Raja Namrud menjawab, "Aku rasa patung yang paling besar itulah pelakunya. Tanyakan saja padanya." Tentu saja, patung itu jika ditanya berulang-ulang kali, maka dia tidak akan bisa menjawab. Dan jawaban Nabi Ibrahim membuat raja marah. Dan raja memerintahkan untuk ikat tangan dan kakinya dan ikat dia di tiang hukuman. Dan Nabi Ibrahim diikat di tiang hukuman dan dinyalakannya apinya. Api mulai menyala melahap kayu-kayu bakar itu. Dan orang-orang bersorak gembira. Salah satu orang berkata, "Pasti dia akan memohon ampun." Tapi apa yang mereka harapkan tidak benar terjadi. Nabi Ibrahim tidak ketakutan maupun berteriak. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilindunginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah sungguh maha besar. Api yang panas berubah menjadi dingin. Asap hitam yang mengepul di udara membuat wajah-wajah orang menjadi hitam. Berjam-jam kemudian api sudah padam. Dan Nabi Ibrahim keluar dari sisa-sisa kayu bakar. Dan kulitnya tetap putih bersih bercahaya. Peristiwa ini membuktikan bahwa Nabi Ibrahim adalah istimewa dan ucapannya selalu benar. Tetapi bukti nyata itu tidak membuat kaumnya bertobat. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim pergi keluar dari negerinya. Dalam perjalanan, Nabi Ibrahim ditemani Sarah, wanita yang akan menjadi istrinya, dan seorang pemuda yang bernama Lut, yang akan menjadi Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarang lebah di pohon nangka, jangan diganggu, takut menyengat. Salam satu hati dari anggota pramuka. Mari
Mari kita menjaga satu semangat. Bendera Indonesia merah putih. Cukup sekian, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita yang cukup menarik untuk kita simak bersama-sama, yakni kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Berikutnya penampilan kokulikuler dari siswa-siswi kelas 2 yang berjudul Rambu-Rambu Lalu Lintas. Bapak Ibu wali murid dari siswa kelas 2 hadir semua? Masih semangat? Oke, ini masih setengah perjalanan Bapak Ibu Mohon bersabar menunggu dengan setia penampilan dari para putra-putri kebanggaannya. Oke, untuk anak-anak kelas 2 dimohon dan dipersilahkan untuk mempersiapkan di posisi masing-masing. Di sebuah persimpangan jalan, anak-anak kelas 2 memulai menjalankan perannya masing-masing. 2 polisi lalu lintas berdiri di tengah, siap mengatur arus kendaraan dengan peluit dan gerakan tangan yang tegas. Para pejalan kaki dengan sabar menunggu di bagian trotoar sebelum lalu lintas berwarna merah. Pengendara sepeda dan mobil-mobilan berhenti dengan tertib saat lampu merah berhenti. Lampu merah menyala, pejalan kaki bisa menyeberang dengan selamat. Tunggu sebentar. Tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan lagi, menyeberang. Ketika lampu berganti hijau, polisi memberi isyarat dan kendaraan pun bergerak kembali dengan hati-hati. Brum, 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 brum. Trit, brum, 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 brum. Dua polisi lalu lintas dan pembawa tanda lalu lintas naik ke panggung dan menempati posisi masing-masing. Dua orang pengendara sepeda motor melanjutkan perjalanan ke kota Lamongan. Saat ini jalan lurus. 50 meter kemudian belok kanan. 20 meter kemudian belok kiri. Di depan ada tanda rambu dilarang berhenti. Kedua pengendara tetap berhenti. Akhirnya polisi menghampirinya.
Cek. Selamat siang, Pak. Siang. Ayo. Siang. Mana SIM-mu, Pak? Bapak telah melanggar aturan, kami tilang. Ini surat tilangnya. Ini sudah tilangnya. Maju baris semua. Hormat. Karena pengendara melanggar peraturan lalu lintas harus menerima surat tilang. Teman-teman yang baik, jangan melanggar lalu lintas ya, Dek ya. Iya. Semangat ya, Dek ya. Sampai jumpa. Salam salut. Sadar lalu lintas usia dini. Oke, tepuk tangan yang meriah.